Oke, selamat datang kembali teman-teman di tutorial algoritma Indonesia bersama dengan saya Sulaiman Santoso. Di video kali ini teman-teman saya pengen memperbaiki pergerakan enemy kita ini. Oke, jadi kita sudah punya pemain yang sudah bisa nabrak dan juga bisa game over begitu ya, walaupun belum ada tampak kelihatan kena pukulnya. Tapi di sini saya pengen memperbaiki gerakan daripada pemain kita gitu ya. Kita pengen supaya pergerakan pemain kita ini bisa lebih dinamis nih. Nggak cuma awal akhir kayak begini, tapi kita pengen misalkan punya rute yang sudah kita tentukan sebelumnya. Nah, mari kita coba gimana caranya kita bisa bikin yang seperti itu. Jadi kalau teman-teman lihat di playlist saya punya playlist yang Godot dan Unity ya. Di Unity saya sudah bikin hal yang seperti ini. Jadi di sini saya juga bikin hal yang sama tapi di Godot. Jadi kalau teman-teman pengen membandingkan cara membuat di Unity dan yang Godot bisa lihat di masing-masing videonya. Oke. Nah, di sini saya akan tutup dulu aja beberapa codingan yang kita punya ini. Jadi kita akan tutup dulu aja semua. Nanti kita akan buka sesuai dengan kebutuhan begitu ya. Kita akan taruh dulu aja. Di sini saya tutup dulu. Dan bawah juga division wall kita tutup. Kita sisakan cuman move and slide aja. Oke. Oke. Nah, sekarang teman-teman, idenya itu adalah kita pengen punya di dalam enemy kita ini, di dalam marker terutama, lebih dari satu node 2D. Jadi saya pengennya itu punya titik yang lebih dari satu. Misalkan di sini saya pengen punya sebuah titik awal, titik 1, dan titik 2. Kita pengennya itu bisa punya lebih dari satu titik. Jadi misalkan 1, 2, saya duplikat lagi titik 3, 4 gitu ya. Yang 3 misalkan saya pengen dia ke atas ini. Yang 4 misalkan saya pengen dia ke sini. Saya pengen supaya si karakter saya ini bisa patroli gitu ya. Dari 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 terus menerus gitu ya. Nah, berarti di sini teman-teman, kita nggak butuh lagi limit bawah, kita nggak butuh lagi limit atas, ataupun is horizontal. Kita cuma perlu bisa menggerakkan si pemain kita ini dari masing-masing titik ke titik lainnya. Nah, cuma perlu diingat teman-teman, kalau kita lagi mau menggerakkan si pemain kita ini, kalau kita gerakin pemain kita lihat si titik-titik di marker ini juga ikutan gerak gitu ya. Jadi kita perlu ada caranya untuk menyimpan si titik-titik ini posisi awalnya supaya jangan nanti ikutan gerak dan jadinya rute kita jadi ngaco gitu ya. Maka di sini saya mau bikin sebuah variabel dulu, sebuah variabel yaitu namanya variabel kumpulan titik gitu ya, kumpulan tujuan gitu. Kumpulan tujuan ini tipenya itu adalah sebuah tipe yang namanya array. Jadi array ini adalah sebuah kumpulan variabel teman-teman. Jadi array ini bisa menyimpan lebih dari satu nilai. Jadi kalau misalnya kita punya variabel kayak misalkan arah atau kita punya speed, itu adalah variabel yang menyimpan hanya satu nilai. Tapi kalau array itu adalah sebuah variabel yang bisa menyimpan lebih dari satu nilai. Jadi bisa banyak. Nah, di sini array ini mau saya isi dengan posisi dari titik 1, 2, 3, 4 ini. Nah, kita isinya di awal aja sebelum si enemy kita bergerak. Jadi kita akan bikin di sini di position ready. Saya pengen looping untuk setiap titik yang kita punya ini. Jadi saya pengen melakukan looping untuk setiap titik yang kita punya. Ini sama dengan kayak kemarin waktu kita bikin items ya. Jadi kita akan lakukan for mark in ya. Marker ya, marker titik get children. Sama kayak kemarin kita ambil childrennya. Lalu kita akan bilang di sini kumpulan tujuan itu kita tambahkan atau kita kasih isinya append itu buat nambahin nilai ke dalam si array kita ini, dalam variabel yang bisa nyimpan banyak nilai ini. Kita masukin sebuah nilai yang kita mau masukin itu adalah si mark titik get global position. Nah, di sini teman-teman kita punya position dan kita punya yang namanya global position. Bedanya apa? Nah, kalau kita perhatikan ketika kita masuk ke dua di sini, titik 1 nih punya posisi itu adalah minus 60, minus 60. Nah, kenapa minus 60? Karena ini adalah posisi yang relatif terhadap si enemy ini. Tapi kalau kita ngomongin soal global position itu adalah posisi daripada titik ini di dalam game kita. Misalkan posisinya itu 00 kan di sini ya. Posisinya berapa? Berarti ini misalkan 100 misalkan begitu. Itu namanya global positionnya di titiknya. Lihat sini kan harusnya di titiknya ya. Nah, itu jadi local position atau position itu adalah lokal terhadap parent daripada node-nya. Dalam posisi ini titik 1 ini position itu lokal terhadap si enemy. Tapi kalau global position itu berarti posisi dia di dalam game kita gitu ya. Nah, yang kita perlu adalah global position, bukan position yang
relatif, karena kalau posisi yang relatif jadinya nanti ngaco buat pergerakan kita gitu ya. Jadi kita akan tambahkan di sini kumpulan tujuan append si global position. Nah, di sini juga kita mau tambahin sebuah variabel namanya arah, dan kita mau tambahin variabel speed kita buka variabel speednya, dan kita mau tambahin juga sebuah variabel namanya adalah indeks tujuan. Indeks tujuan itu integer, dan kita punya juga variabel yang namanya tujuan. Tujuan ini adalah sebuah vektor tujuan. Nah, di awal kita pengen mentarget titik pertama, titik yang paling awal nih. Berarti kita akan bilang tujuan saya saat ini adalah mencapai titik pertama, itu kumpulan tujuan ke 0. Jadi di sini kalau kita pengen mengakses sebuah array, kalau kita punya banyak nilai dalam sebuah array, kita bisa aksesnya berdasarkan angkanya. Jadi urutan keberapa dia. Jadi indeksnya itu urutan keberapa. Jadi kita bisa bilang kalau urutan ke 0 berarti adalah titik pertama yang dimasukin. Berarti di sini kasus ini adalah titik 1 ini. Nah, kita punya tujuan, kita akan bilang juga kita punya indeks tujuan itu kita bikin jadi 0 juga, sama dengan si tujuannya. Ini nanti kita pakainya belakangan ya. Nah, mari kita udah siap di sini, kita akan pindah ke yang bagian fisik prosesnya nih. Nah, di fisik proses, ini kita mirip aja kayak kita bikin sebuah arah. Itu adalah kita punya posisi saat ini, ya, atau tujuan dikurangi posisi saat ini. Nah, di sini nggak ngaruh kalau teman-teman mau menggunakan global position ataupun position. Kenapa nggak ngaruh? Karena si scene ini dalam scene-nya kita punya, si enemy ini sudah langsung di bawah main node. Jadi position-nya itu sama dengan global position. Jadi kita udah punya arah nih, kita bisa cek. Berarti kita pengen arahnya di normalize. Normalize ini adalah tujuannya supaya si arahnya itu jadi cuma satu, vektor besarnya, panjangnya cuma satu. Jadi kalau kita kurangin kayak begini teman-teman, kita itu sedang mencari sebuah vektor yang menjadi arah dari posisi ke tujuan. Jadi cara bacanya gitu ya. Jadi kalau kita punya tujuan dikurangin position dalam bentuk vektor, berarti itu sebenarnya kita mencari sebuah vektor yang dari titik position ke arah tujuan. Dan arahnya itu kemudian tadinya kan panjang, bisa kita pendekin jadi cuma satu besarnya menggunakan arah titik normalize. Nah, kalau udah kayak begini, teman-teman, kita tinggal bikin velocity kita adalah arah dikali speed. Itu coba dulu aja ya. Kita cobain dulu. Oh, by the way, speednya harus kita assign dulu. Kita set ke enemy, speednya 50 misalkan. Kita jalanin aja. Cobain. Nah, kita bisa lihat si enemy kita bergerak ke arah titik pertama, kemudian dia diam di sana. Karena tidak ada tujuan lain. Sebenarnya nggak diam sih kalau teman-teman perhatikan lebih teliti. Dia itu kayak goyang-goyang, ya, kayak nggak diem-diem tapi kayak ada goyang-goyangnya. Nah, kenapa goyang-goyang seperti itu? Karena ketika dia bergerak, dia itu nggak benar-benar nyampe titik secara pas, jadi nggak benar-benar sampai, tapi dia kayak lebih atau kurang dari titik yang tujuannya. Jadi karena dia lebih atau kurang, dia akan gerak kiri kanan gitu supaya dia menyesuaikan terus. Jadi di sini teman-teman kalau kita menggunakan speed dan kita jalanin gitu arah kali speed, ini ada kemungkinan nanti posisi kita ini sebenarnya nggak pernah nyampe ke tujuan. Dalam artian nggak pernah posisi kita itu sama persis dengan tujuan. Jadi kalau gitu, supaya kita bisa ngecek apakah dia itu sama dengan tujuan atau enggak, kita bisa cek panjang daripada arahnya vektor kita ini. Kalau sudah lebih kecil dari sesuatu, kita anggap aja itu udah nyampe tujuan. Sini misalkan saya print dulu ya, kita print dulu, print arah. Saya coba jalanin dulu. Kita bisa lihat, dari 40 dia berkurang sampai dia 0, something gitu. Nah, ini 0, nggak pernah berhenti teman-teman. 0,1, 0,6, 0,1, 0,6 karena dia kiri kanan begitu. Jadi berarti kalau dia udah di bawah 1, kita anggap aja dia sudah nyampe gitu ya. Dan bisa bilang kalau if arah titik lebih kecil daripada 1, ya, nanti gini hitungannya udah sampai nih. Sorry, bukan arah length gitu, arah titik. Nah, kalau udah sampai emang kenapa? Kalau udah sampai di sini teman-teman, kita harus pindah tujuannya ke tujuan berikutnya. Caranya gimana? Kita bisa bilang indeks tujuan ditambah sama dengan 1. Jadi kita majuin indeksnya. Lalu kita bilang tujuan adalah kumpulan tujuan ke indeks tujuan.
Jadi tujuan di sini adalah teman-teman, kenapa saya punya indeks tujuan di sini adalah ini menyatakan kumpulan ke titik keberapa yang harus saya tuju. Jadi kalau pertama kan titik 0 nih tujuan saya. Tapi kalau udah ke titik 0 berlalu, saya berikutnya adalah mengincar titik ke 1. Titik ke 1 berlalu, saya incar titik kedua, saya incar ke titik ketiga, lalu kalau udah titik ketiga ya balik lagi ke yang awal gitu ya. Berarti di sini indeks tujuan saya adalah si kumpulan tujuan yang mana yang saya mau tuju. Jadi di sini kalau udah nyampe, ya udah disampaikan, kita akan bikin indeks tujuan itu tambahin 1, lalu si tujuan itu adalah kumpulan tujuan yang ke tambah itu, ke indeks tujuan itu. Oke. Nah kalau udah, sebenarnya kita bisa hitung lagi arah sama dengan tujuan kurang sini. Nah tapi di sini teman-teman ada satu hal lagi yang perlu kita perhatikan adalah kalau indeks tujuan ini kalau kita plus-plus terus, kan nanti bisa aja lebih daripada besar daripada kumpulan tujuan kan. Berarti sebelum itu kita cek dulu if indeks tujuan yang kita tambahin ini udah ditambahin itu lebih besar atau sama dengan, ya karena bisa sama dengan itu karena dia bisa sama persis dengan yang ujung gitu ya. Kita bisa bilang sama dengan juga boleh sih sebenarnya karena tambahnya satu-satu ya, dengan sama dengan kumpulan tujuan titik size besarnya. Maka di sini indeks tujuannya diisi jadi 0. Jadi kalau dia udah nyampe ujung, balikin lagi dia ke 0 gitu ya. Jadi kalau udah sampai ke titik terakhir, balik lagi tujuannya jadi titik awal. Jadi supaya dia bolak-balik terus ke patroli gitu ya. Kita cobain aja ya, kita cobain jalanin. Nah, sekarang kita udah punya titik-titik yang bergerak seperti itu. Jadi teman-teman bisa lihat di sini dengan menggunakan codingan ini, teman-teman kita bisa punya sebuah musuh yang pergerakannya itu sudah lebih teratur ya. Kita bisa atur, kita bisa ubah-ubah si rutenya dengan kita ubah di sini. Jadi misalkan di sini urutannya 1 ke 3, misalkan begitu, berarti 3-nya naikin aja. Di 1, 3 dulu, baru ke 2, 4. Jadi dia akan geraknya kotak gitu ya. Kotak seperti ini. Bawah, terus 1. Nah, oke ya. Kan kita balik lagi ke scene utama, kita bikin enemy kedua. Enemy kedua ini kalau kita bikin editable children, ya, dan kita gerakin ke bawah misalnya gitu ya. Maka si editable children ini bisa punya marker yang titiknya ini bisa kita sesuaikan. Jadi kita bisa bikin supaya misalkan titik pertamanya di sini, nanti titik keduanya itu ada di sini, titik ketiganya ada misalkan di sini, titik keempatnya ada di atas gitu ya. Kita bisa bikin dia punya rute buat jalan. Yang sudah kelihatan rutenya di sini kalau kita klik. Aku rasa cukup dulu teman-teman untuk penjelasan tentang bagaimana kita bisa bikin sebuah enemy yang bisa mengikuti sebuah waypoint, sebuah rute yang sudah kita buat. Semoga bermanfaat buat teman-teman sekalian dan kita ketemu lagi di video-video berikutnya. Terima kasih banyak atas perhatiannya.